Kelahiran ekonomi pada tahun 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakalnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Natsir. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sumitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan rencana urgensi perekonomian atau RUP yang sering disebut juga dengan Plan Sumitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan program Benteng. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Selain tujuan tersebut, juga untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Sayangnya dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program Benteng, pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Kondisi ini terjadi karena adanya pertimbangan-pertimbangan politik. Akibatnya, pengusaha-pengusaha yang masuk dalam program Benteng lamban menjadi dewasa. Bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah tersebut untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual lisensi impor yang dimilikinya kepada pengusaha impor yang sesungguhnya, yang kebanyakan berasal dari keturunan Cina. Penyelewengan lain dalam pelaksanaan politik Benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dan bekerja sama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili warga keturunan Cina. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui Gerakan Asaat. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dan persaingan dengan perusahaan asing. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan perusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina, serta munculnya perlahiran antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Pemerintah selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Untuk itu, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syarifuddin. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun
tahun 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN. Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program rencana 5 tahun lebih bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing sudah dilakukan sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Hal ini terkait dengan hasil KMB yang belum terselesaikan, yaitu kasus Irian Barat yang janjinya 1 tahun setelah berakhirnya KMB akan dibicarakan kembali, namun tidak dilaksanakan, sehingga pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil kebijakan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini dimulai pada Desember tahun 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan milik Belanda di Indonesia. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.